menjadi manusia yang di antara kita. Hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus kau menebus salahku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau menolong berpisah aku. Kau itu bagi setiap jalan. Yesus kau menebus salahku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau menolong berpisah aku. Kau itu bagi setiap jalan. Yesus kau menebus salahku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi aku. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Engkaulah pintu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah jalan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Ketika kami meninggalkan dunia ini, Engkau memberi harapan yang kekal bagi kami. Saat ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu yang berdosa ini. Untuk itu Tuhan sucikan setiap kami, supaya kami layak menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau 1 minggu yang lalu kita bisa beribadah di tempat ini dan kembali lagi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. Kenapa? Karena saya percaya hari-hari kita tidak luput dari namanya kesalahan. Ada di dalam ruangan ini selama 1 minggu ini tidak buat kesalahan? Tidak ada. Kalau begitu sama Bapak Ibu, saya juga pasti melakukan kesalahan. Entah kepada anak, entah kepada istri, atau kepada teman. Bisa perkataan, bisa tidak disengaja, tapi itu bisa menyinggung hati orang lain. Bapak Ibu, kita sama-sama membuka Alkitab di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 44. Kalau sudah mendapatkan katakan amin. Kita baca firman Tuhan ini secara bergantian supaya Bapak Ibu tidak ngantuk. Supaya juga Bapak Ibu punya pekerjaan sama seperti saya. Saya baca perikop firman Tuhan ini 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 44. Perkelahian Daud dengan Goliat. Saya membaca ayat genap, Bapak Ibu ayat ganjil.
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada sore hari ini, hidup mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat teks ini sebenarnya Bapak Ibu udah sering disampaikan kepada kita waktu sekolah minggu. Tetapi ada hal-hal yang saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini belum pernah disampaikan di sekolah minggu. Mengenai hidup mengandalkan Tuhan. Banyak orang dan juga hamba Tuhan berkata begini, ayo hidup mengandalkan Tuhan. Ketika ada pergumulan, datang kepada Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan. Seakan-akan kita disuruh datang kepada Tuhan pasif ketika mengalami pergumulan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, hidup mengandalkan Tuhan itu adalah bukan hidup yang pasif. Kenapa? Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, itu adalah hidup yang aktif. Kenapa? Ketika seseorang mengalami pergumulan, ada permasalahan, kalau dia hanya berdiam diri, datang kepada Tuhan dan berdoa, dia tidak berbuat apa-apa, itu namanya bukan hidup mengandalkan Tuhan. Tetapi orang itu adalah orang yang konyol. Hidup mengandalkan Tuhan itu bukan diam diri, tetapi ada satu tindakan yang harus dilakukan. Bapak Ibu, kalau kita melihat Daud, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Daud menghadapi Goliat, dia berkata kepada Goliat, saya ini mengandalkan Tuhan. Tuhan ada di dalam diriku. Dia datang dengan tidak melawan Goliat. Dia datang, ayo pukul saya, hajar saya. Apa yang terjadi kepada Daud kalau dibuat begitu Bapak Ibu? Daud pasti mati. Kalau dia berdiam diri, itu saya bilang, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bertindak dan harus aktif. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan dan berkata, saya hanya mengandalkan Tuhan, saya angkat tangan berdoa, maka Tuhan turun berkati saya dan Tuhan turun campur tangan. Itu saya bilang, orang ini adalah orang yang suka menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada punya masalah contohnya ini, punya masalah, punya pergumulan, berkata saya andalkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu diam tidak mencari solusi, jalan keluar. Kalau Bapak Ibu diam, kebanyakan orang seperti begini akan menyalahkan Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah ke gereja, tetapi Tuhan tidak membuka jalan. Lu salahmu, kamu diam di kamar, nggak mau cari. Tuhan memberikan tangan, memberikan pikiran kepada kita. Hikmat, ketika orang yang berkata aku mengandalkan Tuhan. Artinya orang itu juga harus firman Tuhan berkata apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya. Orang yang mengandalkan Tuhan sesungguhnya adalah orang yang beriman. Dan ketika orang beriman itu adalah harus ada tindakan yang dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Daud di sini, ada 4 poin yang harus kita belajar tentang hidup mengandalkan Tuhan menurut Daud. Apa yang dilakukan Daud? Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan tidak mudah kecewa atau tidak mudah kecil hati. Iya. Kalau orang mengandalkan Tuhan, mudah kecewa, mudah kecil hati, ini orang ini tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa?
Daud berkata demikian Bapak Ibu. Kalau kita membaca 1 Samuel 17 ayat 26 sampai 30. Saya membaca Bapak Ibu. 1 Samuel 17 ayat 26 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ayat 18. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks ini, Daud itu dimarahi, direndahkan. Kenapa? Ngapain kamu datang ke sini? Bisa aja kecewa Daud. Untuk apa? Dia dimarahi. Kamu pulang sana. Untuk menggembalakan kambing domba. Yang menjadi pertanyaan, Daud langsung kecil hati, langsung kecewa, langsung mundur? Tidak. Justru Daud meninggalkan kakaknya itu yang cerewetin dia, yang marahin dia tanya kepada orang lain. Dia tidak putus asa. Itu saya bilang, orang yang mengandalkan Tuhan bukan orang yang mudah kecewa. Bapak Ibu begini, orang yang mudah kecewa, orang yang kecil hati itu Bapak Ibu, itu adalah orang yang sulit maju. Tidak mau tantangan. Kenapa? Sedikit-sedikit cemberut, sedikit-sedikit, kok saya digitui. Itu rata-rata perempuan kayak begitu ya. Kalau dimarahin itu, nangis lagi digitui. Tapi perhatikan, orang yang seperti begini Bapak, sulit maju. Sulit maju dalam pelayanan, sulit juga maju dalam pekerjaan Bapak Ibu. Serius. Kenapa? Tidak mau namanya tantangan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang tidak mudah kecewa, tidak mudah kecil hati. Dia akan maju apapun tantangannya. Amin. Pelayanan kita di sini sedikit Bapak Ibu. Kadang-kadang membuat kita kecil hati ketika kita melihat gereja besar. Secara manusia wajar, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan harus terus maju. Bapak Ibu, kalau kita melihat gereja kita ini berapa orang? Oh, Pak Gembala bilang dia kecewa, kecil hati kepada Tuhan. Udah, tutup gereja ngapain? Nggak maju-maju. Saya mau tanya, ada pelayanan di tempat ini? Nggak ada. Bayangkan kalau Daud berkata demikian. Kakakku Eliab marahin saya. Dia bilang kamu ini hanya gembala, kambing. Kamu balik sana. Tapi Bapak Ibu kalau kita melihat selanjutnya. Dia tidak kecewa dan tidak kecil hati. Tetapi dia maju. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak mudah kecewa. Kalau orang yang sedang pacaran Bapak Ibu. Orang itu mudah kecewa. Itu hubungan orang itu tidak pernah selamanya. Pasti putus. Kenapa? Kalau saya punya pasangan sedikit ngambek. Saya bilang belum saya menikah kamu udah ngambek-ngambek. Nanti buat pusing saya di dalam rumah. Marahin sedikit udah ngambek. Ya udah stop sampai di sini aja. Sebelum saya tambah pusing. Lebih baik sekarang saya selesaikan dia. Wes. Kan begitu Bapak Ibu. Ya kan ketawa lainnya. Iyalah harus begitu. Lebih baik lebih baik susah sekarang, lebih baik pusing sekarang, sakit hati sekarang kalau kita putusin contohnya ya, daripada nanti. Karena nggak ada ikatan kok ngapain, kan begitu. Tapi Daud tidak kecil hati, tidak kecewa, dia tetap maju. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang apa yang tidak mudah kecewa. Di sini jangan ada yang kecewa. Kalau ada omongan saya yang kurang berkenan, gak usah kecewa. Anggap itu adalah sebagai apa? Dorongan bagi teman-teman dan juga bagi Bapak Ibu semua.
Yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu adalah orang yang fight, yang berjuang, tidak mudah menyerah. Ya Bapak Ibu, kalau orang berkata begini, saya mengandalkan Tuhan, tetapi orang itu mudah menyerah, tapi orang itu tidak mau berjuang, itulah bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Begini Bapak, ketika orang mengandalkan Tuhan, orang itu punya keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, meyakini sesuatu saya bisa, apa yang kita lakukan? Berjuang, jelas Bapak Ibu. Pasti dia jadi milikku, harus perjuangkan. Kalau kalau masa-masa muda ya, saya dulu sama istriku itu yang sudah jadi istriku sekarang ini, saya berjuang dulu Bapak Ibu ya. Dipahe 90 jam, ya nggak tidur siang, cuci piring setiap hari, berjuang. Dan itu apa hasilnya? Hasilnya sekarang punya anak 2. Iya. Coba dulu itu nggak mau berjuang, udah kita dipahe. Oh gara-gara kamu karena langgar aturan, saling menyalahkan. Udah sampai di sini saja. Ya nggak ada anak 2 yang ganteng yang cantik ini Bapak Ibu ya. Karena perjuangan. Oke lah, boleh dipahe 90 jam, ya kan? Boleh cuci piring, saya nggak tidur siang, tapi saya tetap berjuang sehingga saya bisa nikahin dia dan itu punya anak Bapak Ibu. Dan Daud memiliki sifat. Sifat itu Bapak Ibu tercatat ketika kita mendengar di pasal 17:42. Perhatikan 42 sampai 44. Firman Tuhan berkata, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Sebenarnya pernyataan ini Bapak Ibu, pernyataan supaya lawan dia, supaya Daud ini tidak mau melawan Goliat, supaya mundur. Aduh, engkau kecil, engkau tidak punya apa-apa. Anjingkah aku? Artinya begini, emangnya kamu bawa tongkat untuk usir saya kah? Ini adalah pernyataan atau perkataan bagaimana supaya musuh kita itu tidak bisa maju. Ketakutan duluan. Itu saya bilang tadi Bapak Ibu, tidak mudah menyerah ketika ada perkataan begitu. Perhatikan, Daud mundur, ya enggak. Dia bilang dalam hatinya, ayo kita akan tarung. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia punya keyakinan. Sehingga dalam hidupku Bapak Ibu, saya bilang sama istriku, pernah istriku bilang begini, berdoa Pak, andalkan Tuhan. Ini istriku. Saya bilang saya berdoa, saya andalkan Tuhan. Tetapi saya juga harus berjuang. Sampai hidupku ini tidak ada di bumi ini. Selama aku hidup saya akan berjuang. Berjuang untuk pelayanan. Tapi satu-satunya saya akan berjuang untuk keluarga. Bagaimana supaya keluargaku bisa menjadi keluarga yang terpelihara. Bapak Ibu. Berjuang. Ketika ada tantangan Bapak Ibu. Orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika ada tantangan, ada masalah yang dihadapi. Dia tidak mudah menyerah. Dia akan berjuang. Kalau mahasiswa tadi saya lihat di awal kita ibadah, Pak Gembala tanya bagaimana skripsinya. Ya mungkin jawabannya saya kurang tahu, mungkin masih aman-aman saja. Itu adalah perjuangan. Bayangkan kalau teman-teman tidak mau berjuang, tidak mau menyelesaikan skripsi, teman-teman tidak akan diwisuda. Iya. Teman-teman saya dulu itu waktu wisuda, saya itu tidak punya laptop, saya kasih teman-teman. Tapi puji Tuhan, saya selesaikan skripsi itu hanya 2 minggu. Tapi tanpa laptop. Gimana caranya? Temanku Dimas namanya Billy. Setiap mereka tidur kalau sudah jam 12 malam. Dari jam 12 malam itu sampai jam 3 pagi. Saya pinjam laptop mereka, saya tulis di kertas, baru saya ngetik. Tapi puji Tuhan, di antara semua angkatan saya duluan yang menyelesaikan skripsi.
Tapi puji Tuhan, hikmat Tuhan itu berikan kepada saya. Dosen saya itu tidak pernah namanya itu coret skripsi saya. Semua dia bilang lanjutkan, sudah beres, sampai selesai. Saya bukan karena pintar. Kenapa? Saya akan berjuang. Coba waktu itu Bapak, saya nggak ada laptop. Teman-teman semua, teman-temanku itu punya laptop semua, hanya saya. Tetapi puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan lebih daripada teman-teman. Saya sudah pulang, sudah ditanda tangan, sudah selesai, saya sudah teman-teman baru riset. Tidak ada laptop. Kenapa Bapak? Bukan karena saya berjuang. Ini ada istriku di sini, dia punya laptop. Tapi jauh ketinggalan Bapak Ibu. Tak tinggal waktu maksudnya. Kenapa? Karena saya tidak menyerah, berjuang. Hanya 2 minggu saya selesaikan. Kenapa seperti begitu? Bukan hanya saya bilang, oh Tuhan, tolonglah kirim ini laptop supaya. Enggak. Saya andalkan Tuhan dan harus saya berjuang. Itulah keyakinanku. Dan saya bisa selesaikan. Bisa saya diwisuda. Itu namanya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang fight, berjuang, tidak mudah menyerah. Saya bilang kepada anak-anak muda di sini, perjalanan teman-teman itu masih panjang. Kalau Pak Gembala, Ibu Gembala, dan juga oma-oma di sini itu sudah melalui bagaimana namanya perjuangan. Tetapi kita masih berjuang dan kita belum mengalami seperti yang mereka alami. Dan teman-teman akan melihat perjuangan itu butuh namanya itu terkuras pikiran dan bisa juga membuat iman kita akan down. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan dia tetap berjuang. Dia tidak akan mudah menyerah. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Yang dilakukan oleh Daud, kita membaca ayat 45, respon dari Daud ketika dia dihina, ketika dia direndahkan supaya dia mundur. Daud tidak mundur Bapak Ibu. Itu Daud ini harus kita belajar dari dia, seorang anak muda yang secara umur, secara pengalaman perang tidak ada apa-apanya dengan Goliat. Tapi perhatikan ayat 4. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu, dia membalas. Goliat berkata tadi, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang. Daud juga bilang, saya datang atas nama Tuhan. Dia punya keyakinan. Dan dagingmu juga akan saya kasih. Kalau kita simpulkan teks itu, gimana Bapak Ibu? Cemooh mulai dari kakaknya. Dia direndahkan. Dan sampai kepada Goliat juga rendahkan dia. Supaya dia mundur. Dan itu tidak membuat Daud mundur dan berkecil hati. Tetapi dia berjuang. Kita juga begitu Bapak Ibu. Harus kita berjuang dalam hidup kita. Kita harus andalkan Tuhan. Dan juga kita harus berjuang. Orang yang berjuang adalah orang yang tidak putus asa dan tidak pernah mundur dalam segala tantangan. Tantangan yang dialami oleh Daud tidak seberat apa yang kita alami saat ini. Tantangan pelayanan kita apa Bapak Ibu? Cukup berat memang kalau kita lihat bagaimana supaya jemaat banyak. Itu tantangan dalam pelayanan, dalam keluarga. Bagaimana kehidupan keluargaku bisa sejahtera, itu tantangan. Tetapi apa, hanya kita berdoa? Apakah kita hanya berlutut saja? Tidak Bapak Ibu. Kita harus bertindak. Ketika Daud dikecilkan, hatinya dia dicemooh. Apakah Daud tidak bertindak? Hanya begini, saya akan mengandalkan Tuhan saya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Bertindak. Orang yang mengandalkan Tuhan bertindak. Firman Tuhan berkata, Daud tidak pasif. Daud bertindak. Dia ambil batu bersama dengan alatnya. Itu dia bertindak untuk membunuh namanya Goliat.
Bapak Ibu, perjuangan itu sebenarnya mengandalkan Tuhan itu perlu tindakan. Ya, perlu tindakan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata demikian. Kalau saya berkata begini, saya beriman. Daud berkata, saya yakin Tuhan akan memberikan hidupmu kepada saya saat ini, saya akan bunuh kamu. Itu Daud berkata begitu kepada Goliat. Hanya sampai di situ perkataan? Tidak. Tetapi dia bertindak. Dan tindakan inilah yang membuat seseorang apakah dia berhasil atau tidak. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang dilakukan oleh Daud kalau kita lihat di situ adalah bukan hanya dia berkeyakinan, memiliki keyakinan saya akan menjadi orang yang bisa mengalahkan. Nah, bukan hanya itu kata-katanya. Tapi dia mengerjakan sesuatu. Dia membuat sesuatu untuk melawan Goliat sehingga Goliat itu kalah. Kalau kita membaca ayat 48 Bapak Ibu 51 cukup jelas di situ. Firman Tuhan berkata, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam umbangnya, maka dikenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Artinya begini Bapak, ada sesuatu yang dikerjakan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu untuk dia memperoleh kemenangan. Tapi kalau dalam kehidupan kita kan bukan melawan Goliat sekarang. Kita bukan berperang. Apa yang kita lakukan sekarang? Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan kita? Itu adalah musuh kita. Apa yang menjadi persoalan kita? Itu adalah musuh kita. Apakah persoalan itu akan membuat kita mundur atau kita maju? Itu tergantung respon kita Bapak Ibu. Ya. Kalau teman-teman mahasiswa, aduh berat ini Kak. Kok dosenku ganti terus judul skripsiku? Itu jangan salahkan dosen. Karena Anda kurang berhikmat memilih namanya judul. Ya. Kalau teman-teman nggak bisa makan, itu bukan karena Tuhan nggak mau kasih makan. Tetapi karena teman-teman boros mungkin. Iya. Saya teman-teman waktu kuliah, ini saya ingatkan teman-teman. Orang tuaku ini, istriku itu tahu. Karena dia pacaran dengan saya. Dan saya itu sering curhat. Namanya pacar curhat. Melalui kertas. Orang tuaku selama dari 2010 sampai 2014. Hanya sekali dikirim uang 150.000. Karena bapakku kan sakit-sakitan. Sehingga 2015 bapakku itu meninggal. Bapakku itu 7 tahun sakit. Gak bisa. Berapa tahun? 4 tahun. Hanya 150.000. Tapi ya puji Tuhan teman-teman. Tuhan itu banyak cara menolong saya. Tetapi cara Tuhan menolong saya itu bukan saya diam di asrama. Saya cari namanya tempat pelayanan weekend. Dan teman-teman saya cari tempat pelayanan weekend. Dan melalui weekend itulah saya bisa membayar uang asrama. Sekalipun hanya dikasih uang transportasi 20.000. Saya nggak habisi. Teman-teman yang banyak uang yang dikirim oleh orang tua, setiap Senin itu mereka pergi ke kantin ke Pak Budi. Saya enggak. Saya di dalam kelas teman-teman. Saya hitung-hitung. Ya, saya hitung-hitung. Kenapa teman-teman? Begini, kalau kita bilang, ada nanti. Kalau Daud berkata begini, Raja Saul ada teman-temanku. Ada yang menolong saya selain Tuhan. Kan kadang-kadang kita ada nanti orang tuaku. Kan ada seperti begitu. Nanti dikirim per bulan kok. Kita habisin aja nih dulu. Teman-teman siap-siap. Teman-teman akan menjadi orang yang gagal dalam hidupnya. Bukan saya apa itu. Pasti gagal. Coba perhitung. Kenapa saya bilang begitu? Selama 4 tahun ini 150.000. Dari mana saya ambil uang selama saya kuliah? Tuhan yang tahu ini. Saya bisa menyelesaikan skripsi nggak ada laptop. Kok bisa gitu loh? Sampai waktu saya cerita sama Bapak unitku di Batu itu nangis dia.
Teman-temanku itu minum energen, saya enggak. Ada jajan mereka, saya enggak teman-teman. Tapi saya tetap berjuang. Karena enggak ada pertolongan. Tetapi Tuhan selalu menolong, memberikan kekuatan saya sehat. Bisa selesaikan skripsi. Sekalipun saya bukan seperti teman-teman, bisa ngopi, bisa jajan, bisa saya enggak. Nah, itu teman-teman. Itulah perjuangan yang saya alami di dalam studi. Tapi perjuangan Daud di sini adalah beda. Perjuangan melawan Goliat. Tapi ketika dia berjuang, dia bisa mengalahkan namanya Daud. Tapi ketika saya juga berjuang, bisa saya mengalahkan skripsi itu, bisa saya selesaikan. Sekalipun tidak ada laptop, teman-teman. Saya tulis tangan. Pernah saya tulis itu, buku yang saya beli itu hampir 30 halaman. Saya tulis semua. Nggak ada laptop. Baru nanti selesai buku. Saya udah lihat tadi itu seperti Dimas. Saya ketuk dia, Dimas, boleh pinjam laptopnya? Kalau masuk, kadang dia bilang, oh ada pernah juga teman-teman itu ya, aduh sekalipun, waduh saya masih pakai kawan, tapi dia udah tidur. Ada yang ngomong gitu juga. Ya udah nggak apa-apa, saya datang kepada Bill, oh ya pakai dulu 1 jam aja ya, karena saya bangun lagi nanti saya kerjakan. Saya cepat-cepat teman-teman. Itulah perjuangan. Coba kita seperti orang yang berkata, oh andalkan aja Tuhan, jangan usah kerjakan. Selesai skripsi? Tidak ada. Kalau saya akan mengandalkan Tuhan, tetapi dia tidak bertindak. Saya mau tanya, bisa dia kalahkan Goliat? Tidak bisa teman. Harus ada yang dikerjakan. Harus ada tindakan. Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang bertindak. Bukan orang yang pasif, bukan orang yang diam, bukan hanya orang yang berdoa. Tetapi dia berdoa dan dia mengerjakan sesuatu. Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan dan tidak menyalahkan diri sendiri. Saya sudah berjuang Tuhan. Dengan sekuat tenaga saya. Seperti kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika saya gagal, saya tidak bisa menyalahkan diri saya. Kenapa? Karena saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya. Bagian Tuhan sudah lakukan. Tapi terbukti, firman Tuhan berkata, Daud mengalahkan Goliat. Daud memperoleh kemenangan. Memang bukan dari kekuatannya. Tetapi itu karena dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan bersama dia. Tetapi Daud juga bertindak. Seperti hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Itulah firman Tuhan ini teman-teman menjadi berkat bagi kita. Dan menolong kita. Terlebih kepada teman-teman yang sedang berjuang menulis skripsi. Berjuanglah. Majulah jangan mundur. Kalau tidak maju dan mau mundur teman-teman, saya percaya tidak akan wisuda. Karena ada salah satu dosen, teman-teman di sini kan ada juga dosen kan Pak. Kalau nggak selesai skripsi pasti tidak diwisuda. Tapi menyelesaikan skripsi itu perlu perjuangan. Perlu ketelitian, perlu tenaga, cari buku-buku sebagai buku referensi. Perlu perjuangan teman-teman. Tapi ketika kita bisa lalui, pasti punya hasil. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik singer untuk kita nyanyikan satu pujian teman-teman. Lagu yang firman Tuhan tadi. Firman jadi manusia diam di antara kita. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita belajar dari Daud, ketika ada masalah jangan kita kecil hati. Ketika ada tantangan jangan kita mundur. Kita berjuang dengan mengandalkan Tuhan dan yakin kalau Tuhan berkenan dia akan menolong teman-teman untuk bisa melalui. Firman jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia.
antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap buka pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami melalui hamba-Mu Daud. Ketika dia dicemooh, dia dihina, bahkan dia dikucilkan oleh saudaranya. Tetapi itu tidak membuat dia mundur Tuhan. Karena dia punya keyakinan. Karena dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia maju. Kiranya ini Tuhan Engkau tanamkan juga dalam hidup kami. Setiap kami. Ketika kami mengalami masalah, beban berat apapun. Ajar kami Tuhan. Supaya kami juga menjadi orang-orang yang berjuang. Tidak mudah Tuhan putus asa. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya bersama dengan Jemaat Glory mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pastor Bram pada sore hari ini. Terima kasih Pastor. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang bagi berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus mengingatkan kepada kami
bahwa kami pun perlu perjuangan, walaupun kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur padamu, dan kami memohon berkat-Mu buat hamba-Mu, Pastor Fran yang sudah Engkau percaya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati bersama dengan istri dan anak-anak, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati bersama dengan keluarga ya Bapa, apapun yang dipergumulkan, kiranya Tuhan mengetahui dan Tuhan menjawab segala pergumulan dari hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah melayani Engkau pada sore hari ini. Apapun bentuk pelayanannya Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan kasih karunia dan juga talenta yang dibutuhkan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga demikian jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan menjawab pergumulan doa-doa dari jemaat-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur kepada-Mu karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menyertai kami, yang sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungilah kami dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya celaka, jauhkan juga dari segala niat orang jahat. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami juga berdoa untuk Pastor Fani yang sudah menyediakan tempat untuk kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh jemaat dan majelis. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan jemaat yang baru untuk boleh beribadah di dalam pengembalaan dari Pastor Fani ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, dan sebelum kami berpisah, kami membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan iman-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus, menyertai memberkati kita, hibur kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan sudah menerima berkat sama-sama katakan amin.